dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 1 DPR RI terkait persetujuan penerimaan hibah Alpal Hankam dari luar negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 6. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang satu data Indonesia usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 7. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan usul inisiatif Komisi 5 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 8. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden RI yaitu nomor 1 R13 tanggal 15 April 2026 perihal rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. 2 R29 tanggal 30 Juni hal rencana pengesahan Free Trade Agreement between the Republic of Indonesia of the one part and the Eurasian Economic Union and its member state of the other part, persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia berserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. 3 R32 tanggal 3 Juli hal rancangan undang-undang tentang jaminan benda bergerak. 4 R34 tanggal 15 Juli hal rencana pengesahan Second Trade Protocol to amend the Asian Trade in Goods Agreement. 5 R35 tanggal 16 Juli hal rencana pengesahan ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement. 6 R36 tanggal 16 Juli hal rencana pengesahan protokol to the further upgrade to Framework Agreement to Comprehensive Economic Cooperation and certain agreement thereunder between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China. Selain dari surat-surat Presiden, pimpinan DPR juga telah menerima surat dari Menteri Pertahanan RI nomor B 1845 tanggal 7 Juli 2026. Hal permohonan persetujuan penerimaan hibah Alpal Hankam dari luar negeri. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari pimpinan Komisi 2 DPR RI nomor B39613 tanggal 20 Juli 2026 hal penetapan anggota PAW Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031. Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan Komisi 2 telah menyampaikan hasil pembahasan pemilihan dan penetapan anggota pengganti antar waktu Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031 pada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tanggal 20 Juli 2026. Untuk itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi. Apakah penetapan anggota pengganti antar waktu Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031 itu dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Sebelum memasuki acara rapat paripurna hari ini, kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan jajaran Kementerian Sekretaris Negara kami persilakan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skor.
Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Keuangan RI, yang terhormat Menteri Hukum RI, yang terhormat Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang terhormat jajaran Kementerian Sekretariat Negara RI, sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mempersilahkan kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang terhormat Saudara Muhammad Haikal, BSc MBK, yang menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Laporan Komisi 11 DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 2 Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dalam rapat paripurna DPR RI Jakarta 21 Juli 2026 dibacakan oleh Muhammad Haikal, BSc MBA, nomor anggota A115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Keuangan RI, Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Hukum RI, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, dan hadirin yang hadir semua. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan bertemu dalam rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Anggota DPR RI yang kami hormati, pada agenda rapat hari ini salah satunya adalah melaksanakan pengambilan keputusan tingkat kedua atas pengesahan RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia, selanjutnya disebut RUU tentang PFII. Perkenanlah saya mewakili pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat 1 atas RUU tentang PFII. Sidang Dewan yang terhormat, pembentukan RUU tentang PFII merupakan amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan yang diundangkan pada tanggal 17 Juni 2026 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara khusus dengan undang-undang yang dibentuk paling lambat 3 bulan terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan. Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI nomor R30/7/2026 perihal rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dan menugaskan Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Menteri Investasi, Hilirisasi, Kepala BKPM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tentang PFII bersama DPR. Menindaklanjuti hal tersebut dan berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah, Komisi 11 DPR RI ditugaskan untuk membahas RUU tentang PFII bersama dengan wakil dari pemerintah.
Pembahasan RUU tentang PFI dimulai pada tanggal 2 Juli 2026 dengan dilakukan rapat kerja bersama wakil pemerintah guna mendengarkan penjelasan pemerintah atas RUU tentang PFI dan pandangan umum fraksi-fraksi yang menyetujui pembahasan RUU tentang PFI dilanjutkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Rapat kerja juga sepakat untuk membentuk Panja RUU tentang PFI yang dipimpin oleh Muhammad Hekal, BSc MBA, sebagai Ketua Panja untuk melaksanakan rangkaian pembahasan RUU bersama wakil pemerintah. Secara simultan, rangkaian pembahasan RUU dilaksanakan dalam 1. Pembahasan pada tingkat Panja RUU tentang PFI dimulai dengan rangkaian meaningful participation dengan menggelar rapat dengar pendapat umum pada tanggal 6, 8, dan 9 Juli 2026. Dalam RDPU tersebut, Panja RUU tentang PFI mendengarkan dan mendapatkan masukan yang sangat konstruktif terkait dengan berbagai aspek pengaturan dalam RUU tentang PFI dari berbagai pihak dan stakeholders, antara lain akademisi dari berbagai perguruan tinggi, kementerian dan lembaga terkait, otoritas sektor keuangan, himpunan perbankan, dan asosiasi berbagai profesi di sektor keuangan. Selanjutnya, dilakukan rapat-rapat panja membahas RUU pada tanggal 9, 13, 14, 15, dan 16 Juli 2026. Pada tanggal 17 sampai 19 Juli 2026, tim perumus dan tim sinkronisasi bekerja sesuai dengan penugasan panja. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2026, tim perumus dan tim sinkronisasi melaporkan hasil kerjanya dalam rapat panja. Selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 Juli 2026, rapat panja melakukan penyempurnaan dan melakukan finalisasi draft RUU tentang PFI. Dan pada hari yang sama, tanggal 20 Juli 2026, dilanjutkan dengan rapat kerja pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1. Dalam rapat kerja tersebut, semua fraksi di Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui agar pembahasan RUU tentang PFI ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendapat persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat 2 pada rapat paripurna hari ini. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami dapat sampaikan pokok materi pengaturan dalam RUU tentang PFI sebagai berikut. 1. Ketentuan umum mengatur tentang definisi dan asas penyelenggaraan PFI. 2. Pembentukan, kedudukan, dan tujuan penyelenggaraan PFI. 3. Kegiatan usaha pada PFI, baik kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, maupun kegiatan usaha sektor lainnya. 4. Kelembagaan dalam PFI, pembentukan Dewan Pertimbangan PFI, Dewan PFI, Lembaga Pengelola PFI, dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFI. 5. Lembaga Arbitrase PFI sebagai alternatif penyelesaian sengketa di PFI. 6. Pengadilan PFI baik terkait status kedudukan di Pengadilan PFI sebagai pengadilan khusus, kewenangan Pengadilan PFI untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di PFI, susunan Pengadilan PFI, dan hukum acara Pengadilan PFI. 7. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan PFI. 8. Fasilitas pajak, perpajakan, dan fasilitas khusus lain termasuk fasilitas pajak penghasilan, fasilitas pajak pertambahan nilai, dan atau pajak penjualan atas barang mewah, dan fasilitas kepabeanan. Terdapat pula pengaturan mengenai perlakuan perpajakan atas warisan dan perlakuan perpajakan atas penanaman modal awal PFI. Pada bab ini diatur pula hak dan kewajiban pelaporan dan administrasi, sanksi terkait fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lain bagi pelaku usaha, tenaga ahli, atau pihak lain di wilayah PFI. 9. Kehususan pada PFI seperti perizinan, penggunaan valuta asing, dan transaksi keuangan di PFI. 10. Ketentuan penutup yang mengatur amanat pembentukan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PFI dan keberlakuan Undang-Undang PFI. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, terakhir kami menyampaikan terima kasih atas berbagai pandangan, tanggapan, dan masukan yang konstruktif dari semua fraksi di Komisi 11 DPR RI, pemerintah, stakeholder yang terlibat dalam meaningful participation dan media, serta dukungan dari Badan Keahlian DPR RI, Sekretariat Komisi 11 DPR RI, dan tenaga ahli Komisi 11 DPR RI dalam penyelesaian pembahasan RUU tentang PFI yang sangat dinamis. Semoga RUU tentang PFI ini dapat menjadi upaya dan ikhtiar kita bersama mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi pengembangan investasi
dan penguatan sektor keuangan dalam menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil pembahasan RU tentang PFI. Selanjutnya kami meminta agar rapat paripurna DPR RI hari ini dapat memberikan persetujuannya terhadap RU tentang PFI untuk disetujui menjadi undang-undang. Atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota DPR RI dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Jakarta 21 Juli 2026, tertanda tangan Muhammad Hekal, anggota A115. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RU tersebut. Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Ibu Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Bapak Saan Mustafa, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati menteri-menteri dari Kementerian Perwakilan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pusat Financial International Indonesia atau PFII, Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Bapak Rosan Perkasa Ruslani, Wakil Menteri Keuangan Bapak Yuda Agung, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Bambang Eko, dan Wakil Menteri Hukum Bapak Edward Omar Syarif Hiyari, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2
untuk pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang sangat krusial dan bersejarah bagi arah pembangunan ekonomi bangsa. Izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya panitia kerja dari Komisi 11 yang telah mencurahkan waktu, energi, dan pemikiran yang mendalam. Juga kepada fraksi-fraksi DPR RI yang memberikan masukan substantif dan kritis demi menyempurnakan RUU ini. Kepada Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM sebagai bagian dari panitia kerja pemerintah. Juga kepada Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BI, OJK, LPS, serta seluruh elemen masyarakat, asosiasi, akademisi, dan pelaku industri yang turut memberikan masukan dalam partisipasi publik sebagai bagian dari proses penyusunan rancangan undang-undang ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, Indonesia membutuhkan sebuah lompatan strategis dengan memperkuat ketahanan ekonomi, mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, dan mengokohkan posisi Indonesia sebagai emerging economic powerhouse di kancah global. Rancangan undang-undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global. Kehadiran PFII ini bukan untuk menggantikan sistem keuangan domestik yang ada, melainkan untuk melengkapi dengan ekosistem kelas dunia yang terintegrasi. Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, kehadiran undang-undang ini bertumbuh pada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah akses modal dan investasi. PFII menarik arus modal asing serta investasi portofolio berkualitas secara berkelanjutan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk memperbesar kue perekonomian nasional sehingga ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih cepat menuju 8% seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jika perekonomian nasional dapat berkembang lebih besar dan tumbuh lebih cepat, ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang yang besar bagi pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Tax base yang baru pun akan tercipta dan penciptaan lapangan kerja baru semakin sebagai dampak multiplier dari tersedianya sumber pembiayaan jangka panjang baru dari dunia internasional untuk pemerataan pembangunan nasional. Pilar yang kedua adalah inovasi dan tata kelola. PFII membangun ekosistem jasa keuangan yang komprehensif didukung teknologi terkini, cyber security kelas dunia, serta dibentengi oleh azas tata kelola yang baik, serta best practices manajemen keuangan internasional. Keistimewaan PFII juga terletak pada penguatan aspek hukum, yaitu keberadaan pengadilan PFII dan lembaga arbitrase PFII yang efisien, konsisten, dan independen, yang mengedepankan kepastian dan keadilan bagi para pelaku usaha dengan tetap berpegang pada kedaulatan sistem hukum Indonesia. Pilar yang ketiga adalah penguatan daya saing dan kapasitas sumber daya nasional. PFII mendorong penciptaan lapangan kerja bagi talenta-talenta unggul Indonesia, sekaligus transfer teknologi dan pengetahuan khususnya di bidang keuangan. Dampak jangka panjangnya adalah efisiensi biaya modal dan peningkatan daya saing bagi perekonomian nasional. Pokok-pokok peraturan RUU PFII ini mencakup ketentuan umum, pembentukan,
kedudukan dan tujuan Pusat Finansial Internasional Indonesia, kegiatan usaha, kelembagaan, lembaga arbitrase PFII, pengadilan PFII, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lain, kekhususan pada PFII, dan ketentuan penutup. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, rancangan undang-undang tentang PFII ini bukan sekedar regulasi formal, melainkan sebuah arsitektur baru masa depan keuangan Indonesia. Ini adalah komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pilar utama ekonomi dunia. Sebelum menutup pendapat akhir pemerintah, izinkan kami untuk menyampaikan harapan agar rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna hari ini. Sekali lagi, pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari segenap pimpinan DPR RI serta pimpinan dan anggota Komisi 11, seluruh fraksi DPR RI, dan Panja RUU PFII. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam menjalankan amanat rakyat demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kini tiba saatnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menteri Sekretaris Negara atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, kepada Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan jajaran Kementerian Sekretariat Negara, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada jajaran Kementerian Luar Negeri RI serta jajaran Kementerian Pertahanan RI kami persilakan untuk memasuki ruang sidang, dan kepada Menteri Hukum RI serta para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skor.
anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skor rapat kami cabut. Rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Hukum RI, yang terhormat jajaran Kementerian Luar Negeri RI, serta jajaran Kementerian Pertahanan RI, sidang Dewan yang kami hormati. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua dan ketiga pada rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap 1. RUU tentang pengesahan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan. 2. RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mempersilahkan kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI yang terhormat Saudara Haji Anton Soekartono Suroto, MSI, untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ibu Ketua DPR RI, Dr. Hanus Kausa Puan Maharani yang terhormat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ibu Insinyur Hajah Sari Julandi MT yang terhormat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SHMH yang terhormat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Bapak Saan Mustafa yang terhormat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Samsurijal MAP yang terhormat, seluruh anggota DPR RI yang terhormat, Menteri Pertahanan RI yang terhormat atau yang mewakili, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang terhormat atau yang mewakili, Menteri Hukum RI Bapak Dr. Supratman Andi Atgas SHMH yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah maka pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendengarkan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang 1. Pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey concerning cooperation in the field of defense. Dan 2. Pengesahan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on cooperation in the field of defense. Perkenankanlah kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan kedua rancangan undang-undang yang dimaksud dalam 3 pokok pembahasan, yaitu 1. Aspek legalitas formal proses pembahasan, 2. Substansi materi kedua rancangan undang-undang, dan ketiga, pelaksanaan fungsi pengawasan. Mengenai aspek legalitas formal proses pembahasan dapat kami sampaikan kronologi tahapan yang telah dilalui sebagai berikut. Tahapan pertama dilalui sebagai berikut. DPR telah menerima 2 surat dari Presiden, yaitu nomor R-41 dan nomor R-15 Pres garing 04 garing 2026. Keduanya tertanggal 21 April 2026 dan 2. Komisi 1 DPR RI kemudian menerima penugasan melalui surat dari Wakil Ketua DPR RI bidang Kompolkan dengan nomor T
T-235-PW.11.01/2026 dan T-237-PW.11.01/2026 tanggal 26 Mei 2026. 3. Guna mendapatkan masukan yang komprehensif, Komisi 1 telah melaksanakan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan pakar akademisi pada tanggal 17 Juni 2026 yang menghadirkan 1. Kolonel Laut Tepur Profesor Dr. Insinyur Arif Sarjito STMAP IPU FC CCOR ASEAN Eng dari Universitas Pertahanan. 2. Asosiat Profesor Dr. Muhammad Faisal Karim PSD dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Profesor Yoga Dharma Setiawan PSD Direktur Utama PT Len Industri. 4. Profesor Dr. Andes Yayan Muhammad Yani M.Air PSD Universitas Pajajaran. Profesor Alexius Jemadu PSD Universitas Pelita Harapan. Dan Peter Alexander Pandi Center of Strategic of International Study atau CSIS. Komisi 1 DPR RI juga telah melaksanakan rapat dengar pendapat bersama pejabat eselon 1 Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum pada tanggal 22 Juni 2026 untuk memperdalam kesiapan teknis yang dihadiri oleh 1. Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo SE, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Santo Darmo Sumarto, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Republik Indonesia, Grata Endah Verdia Ning Tias, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Republik Indonesia, Luar Negeri Republik Indonesia, Muhammad Takdir, Kepala Bidang Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dahana Putra BCIP SHMSI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sebagai puncak proses di tingkat 1, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pada tanggal 1 Juli 2026. Yang terhormat, pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Memasuki poin kedua mengenai substansi materi, kami laporkan tingkat 1 pada pengambilan keputusan tingkat 1 pada tanggal 1 Juli 2026, 8 fraksi di Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah telah sepakat bulat menyetujui kedua rancangan undang-undang yang dimaksud. Seluruh fraksi memandang bahwa kerjasama pertahanan Republik Turki dan pemerintahan Malaysia benar sangat strategis dalam memperkuat stabilitas geopolitik, alih teknologi industri pertahanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM militer. Oleh karena itu, disepakati agar kedua rancangan undang-undang dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna pada hari ini. Yang terhormat, pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Sebagai bagian ketiga dari laporan ini, Komisi 1 DPR RI senantiasa menekankan pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran secara konsisten. Efektivitas implementasi dari undang-undang pasal pengesahan sangat tergantung terhadap pengawasan yang objektif terhadap setiap norma yang telah disepakati, dan selain itu pelaksanaan undang-undang memerlukan dukungan penganggaran yang terukur, tepat guna dan berkelanjutan. Pendanaan yang kuat mutlak diperlukan guna memenuhi komitmen secara tepat waktu, termasuk dalam membiayai rencana strategis peningkatan kualitas SDM pertahanan melalui pelatihan bersama yang mengikat dan komprehensif. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang terhormat ini, perkenalkan kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI menyampaikan apresiasi ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada 1. Seluruh pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI atas dedikasi, kedisiplinan, ketekunan dan kerja kerasnya. 2. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran tim pemerintah, para pakar, akademisi, elemen masyarakat, Sekretariat Komisi 1 DPR RI, Perencanaan Undang-Undang dan Analis Legislasi, Badan Keahlian DPR RI, tenaga ahli Komisi 1 DPR RI, perisalah dan para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan, substansial dan dukungan moral hingga pembahasan kedua rancangan undang-undang dapat diselesaikan dengan baik. Yang terhormat, pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, demikian laporan hasil pembahasan Komisi 1 DPR RI terhadap 1. Rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama
dalam bidang pertahanan atau agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of Turkey concerning cooperation in the field of defense. Dan kedua, rancangan undang-undang tentang pengesahan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan atau Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Indonesia and the government of Malaysia on cooperation in the field of defense. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna yang mulia ini dengan harapan pembicaraan tingkat 2 hari ini dapat menyetujui dan mengesahkan kedua rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Jakarta, 21 Juli 2026, atas nama Ketua Komisi 1, Bapak Utut Adianto. Terima kasih. Nomor A204. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI yang telah menghafalkan, telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang pengesahan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan pula kepada fraksi-fraksi apakah RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Berikutnya, kami akan menanyakan lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RUU tentang pengesahan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Sekali lagi kami akan menanyakan kepada seluruh anggota Dewan, apakah RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum RI untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati wakil pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turkiye, dan juga pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turkiye mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan atau Agreement between of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkiye concerning cooperation in the field of defense, dan rancangan undang-undang tentang pengesahan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan atau Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on cooperation in the field of defense. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka masih kita diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda penyampaian pendapat akhir pemerintah atas dua rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan, yaitu satu, rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turkiye mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. Kedua, rancangan undang-undang tentang pengesahan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dua rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya oleh pemerintah dan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembicaraan tingkat 1 pada tanggal 1 Juli tahun 2026 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas kedua rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati, dalam rangka memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turkiye mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan pada tanggal 14 November 2022 di Bali. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan pada tanggal 9 Agustus 2022 di Kuala Lumpur. Sehubungan dengan hal tersebut, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan perlu disahkan dengan undang-undang sebagai landasan hukum dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menguntungkan,
serta sesuai dengan prinsip hukum internasional dan hukum nasional masing-masing negara. Adapun urgensi pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan tersebut yaitu 1. Pasal 10 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mensyaratkan pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi pengesahan perjanjian internasional tertentu. Pada hari ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberi kesempatan untuk mengesahkan 2 rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan untuk disahkan menjadi undang-undang. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyatakan setuju terhadap 1. Rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turkiye mengenai kerjasama di bidang pertahanan. 2. Rancangan undang-undang tentang pengesahan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada akhirnya, kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, dan kerjasama dapat menyelesaikan pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut. Semoga segala upaya pemikiran yang kita sumbangkan dapat menjadi manfaat bagi bangsa dan negara serta mendapat menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Hukum RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah RUU tentang pengesahan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan
dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Dan apakah terhadap RU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya kepada Menteri Hukum, jajaran Kementerian Luar Negeri, dan jajaran Kementerian Pertahanan, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang, dan kepada anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skor. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skos rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu kami persilakan kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Haji Sukamta untuk menyampaikan laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan fit and proper test calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani, yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ibu Insinyur Hajah Sari Yuliati MT, yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Bapak Saan Mustafa, yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Cucun Ahmad Samsurijal, seluruh anggota DPR RI yang terhormat, saudara calon anggota KPI Pusat hasil uji kepatutan dan kelayakan Komisi 1 DPR RI yang terhormat dan hadirin yang kami hormati.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan perlindungannya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan saya mewakili pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI melaporkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2026-2029 sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Menteri Komunikasi dan Digital melalui surat nomor R443 Mkomdiki PI 030406/2026 tanggal 9 Juni 2026 menyampaikan 27 calon anggota KPI kepada DPR RI. Pada tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2026, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Dari 27 calon, 1 orang yaitu Saudara Kabul Indrawan menyatakan mengundurkan diri, sehingga 26 calon mengikuti uji melalui pemaparan rencana kerja yang dilanjutkan dengan sesi pendalaman. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2026, melalui rapat intern secara tertutup dan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Komisi 1 DPR RI menetapkan hasil sebagai berikut. 1. 9 calon anggota KPI Pusat periode 2026-2029 terpilih dengan urutan 1. Tulus Santoso, 2. Andi Sukmono, 3. Fuji Samanta, 4. Widi Kurniawan, 5. Aliyah, 6. Efri Rizky Monarsi, 7. Analisa, 8. Amin Sabana, dan 9. Muhammad Hasrul Hasan. 2. 3 calon sebagai penggantian antar waktu atau PAW kalau terjadi penggantian dengan urutan nomor 1 Ahmad Farikul Badi, nomor 2 Suciati Eka Chandrasari, dan yang ketiga Henry Sianipar. Kepada 9 calon terpilih tersebut, Komisi 1 DPR RI meminta komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia secara profesional dan bertanggung jawab, senantiasa menjaga moralitas, integritas, dan independensi, menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta bersedia bekerja secara penuh waktu. Berdasarkan hal tersebut, kami mengharapkan persetujuan rapat paripurna DPR RI terhadap 9 calon anggota KPI Pusat periode 2026-2029 terpilih untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia guna mendapatkan penetapan sebagai anggota KPI Pusat periode 2026-2029. Demikian laporan Komisi 1 DPR RI ini. Atas nama pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, seluruh anggota, masyarakat, kalangan pers, serta Sekretariat Jenderal DPR RI atas dukungan selama proses berlangsung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita semua di dalam menjalankan tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 21 Juli 2026, Pimpinan Komisi 1 DPR RI, Ketua Dr. Andes Utut Adianto.
kasih kami ucapkan kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan fit and proper test yang memutuskan 9 orang calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 terpilih dan 3 orang calon pengganti antar waktu Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 dengan nama-nama yang tadi telah disampaikan. Apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kepada calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 agar maju ke depan untuk foto bersama dengan pimpinan DPR RI, kami persilahkan. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab dan tetap amanah. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami persilakan kepada calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2026-2029 untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skor. Terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat para anggota Dewan, marilah kita memasuki acara kelima rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 1 DPR RI atas persetujuan penerimaan Alpal Hankam dari luar negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Berdasarkan ketentuan pasal 232 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI yang menyatakan bahwa DPR memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI yang terhormat Saudara G. Budi Satrio Jiwandono untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI. Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati. Yang utama dan pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan petunjuknya kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini dalam rangka mendengarkan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau ALPAL Hankam dari luar negeri. Izinkanlah saya mewakili segenap pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI untuk menyampaikan secara resmi laporan konstitusional mengenai hasil pembahasan agenda strategis tersebut. Para pimpinan dan anggota DPR RI yang kami muliakan serta hadirin yang kami hormati. Penerimaan hibah luar negeri merupakan langkah strategis yang menyentuh pilar kedaulatan negara. Oleh karena itu, guna menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan hukum, pemenuhan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mutlak dilaksanakan, di mana persetujuan DPR RI menjadi syarat konstitusional yang imperatif bagi setiap penerimaan hibah dari pemerintah atau lembaga asing. Berpedoman pada mekanisme tersebut, serta menindaklanjuti keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 20 Juli 2026, Komisi 1 DPR RI telah diberikan penugasan konstitusional untuk membahas Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor B/1845/M/7 Romawi /2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal permohonan persetujuan penerimaan hibah ALPAL Hankam dari luar negeri. Sebagai bentuk tanggung jawab legislatif, Komisi 1 DPR RI pada tanggal 20 Juli 2026 telah menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah yang diwakili oleh jajaran Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, serta Mabes TNI dan para kepala staf angkatan. Setelah mendengarkan penjelasan yang komprehensif dari pemerintah dan pandangan substansial dari seluruh fraksi di Komisi 1 DPR RI, maka dengan segenap pertimbangan strategis, Komisi 1 DPR RI secara bulat dan sepakat menyetujui penerimaan hibah ALPAL Hankam dari luar negeri sebagaimana yang dimohonkan dalam Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor B/1845/M/7 Romawi /2026 tertanggal 7 Juli 2026 berupa 1 unit kapal induk Italian ship Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Republik Italia. Para pimpinan dan anggota DPR RI serta seluruh hadirin yang kami muliakan, demikian laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan
penerimaan hibah Alpal-Hankam dari luar negeri yang kami sampaikan. Segenap proses dan keputusan di tingkat komisi kini kami serahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna yang mulia ini. Besar harapan kami, laporan Komisi 1 DPR RI terhadap penerimaan hibah Alpal-Hankam dari luar negeri ini dapat disetujui dan disahkan menjadi keputusan resmi DPR RI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 21 Juli 2026, Pimpinan Komisi 1 DPR RI, Wakil Ketua G. Budi Satrio Jiwandono, A142 ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah 1 unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia dapat kita setujui? Setuju. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ke-6 rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Satu Data Indonesia, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Sekjen DPR RI telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut. Tolong ditampilkan. Yang pertama, Bapak Juniko BP Siahaan, PDI Perjuangan. Kedua, Asok Profesor Dr. Erik Hermawan, Partai Golkar. Ketiga, Ibu Melati, Partai Gerindra. Keempat, Bapak Arif Rahman, Partai Nasdem. Kelima, Dr. Hajah Hindun Anissa, PKB. Keenam, Dr. Gamal, fraksi PKS. Ketujuh, Dr. Insinyur Hajah Andi Yuliani Paris, fraksi PAN. 8, Muhammad Zulfikar Suhardi, fraksi Partai Demokrat. Saya meminta persetujuannya untuk menyingkat waktu. Jika disepakati, pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan. Apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Karenanya kami persilakan kepada tadi nama-nama yang sudah disebutkan untuk ke depan menyerahkan pendapat fraksinya kepada pimpinan. Kami persilakan.
sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Setuju. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ke-7 rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Usul inisiatif Komisi 5 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Untuk keperluan tersebut,